Karena Rudiana menantang dan siap sumpah pocong mati 7 turunan, kami sudah resmi untuk mengirim surat dan akan melakukan sumpah pocong itu pada hari Jumat di kota Cirebon. Jumat besok? Dan ya, Jumat besok. Dan kalau bisa datang semua lawyer-lawyer maupun pendukung-pendukung Rudiana di situ datang ya. Sekalian ikut juga sumpah sekalian mereka itu. Kalau ternyata nanti putusan Saka Tatal ini melalui PK yang diajukan, kalau ternyata itu besok mengkerucut kepada satu skenario termasuk dugaan melibatkan Ibtu Rudiana, maka saya orang yang pertama yang meminta agar Ibtu Rudiana dihukum seberat-beratnya. Tidak usah bawa surga dan neraka di sini, karena saya yakin saya masuk surga dan Anda yang masuk neraka. Ya, hari ini kami resmi menulis surat kepada Rudiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Karena Rudiana menyatakan bahwa dia siap untuk sumpah pocong, tidak merekayasa, tidak ada pemukulan ataupun inisiatif penyelidikan sendiri, ya. Itu apabila dia berbohong, dia akan tidak diberi kesembuhan atas penyakit dan tidak diberi kehidupan atas kehidupan kebohongan-kebohongan itu. Ibtu Rudiana siap untuk sumpah pocong, bahkan katanya rela mati sampai 7 turunan kalau terbukti merekayasa kasus Vina. Tanggapan Anda? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah orang itu harus jujur, gitu. Karena kalau tidak jujur lebih baik mati, kan kira-kira seperti itu. Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong, nggak salah? Saka balik juga. Malah Saka ya, malah kepengen Saka tuh emang tujuan Saka itu. Tujuannya apa? Jelaskan. Ya semua orang tuh terbuka dan semua orang tuh tahu bahwa Saka itu bukan pelakunya. Kamu bukan pembunuhnya kan? Bukan. Kamu nggak ada hadir di malam pembunuhan itu. Walaupun Saka sudah bebas dan dihukum 3 tahun 8 bulan, tapi dia yakin sekarang sedang proses peninjauan kembali. Tapi karena Rudiana menantang untuk sumpah pocong, Saka siap sumpah pocong. Makasih ya. Ibu Titin tolong siapkan di masjid ritual sumpah pocongnya. Kalaupun ada sumpah banicis. Banicis. Ada. Yang keras. Jadi di Masjid Agung Citra Rasa itu, kalau kepercayaan di Cirebon, kalau misalnya orang berbohong itu disumpah pakai banicis, pakai tongkat peninggalan yang dicairkan, dimasukkan ke dalam air yang ada di situ, air sumur di situ, kemudian bersumpah. Itu namanya sumpah banicis. Bahaya banget kalau sumpah banicis. Sumpah banicis itu sama dengan sumpah pocong ya? Ya, sama itu. Ya, Rudiana bersama pengacaranya untuk segera membuktikan keberanian dia. Dia menantang sumpah pocong atau sumpah banicis. Ya, siap di kota Cirebon. Ya, siap semua ya? Siap. Kalau misalnya mereka nggak berani, ya itu Saka walaupun tidak ada dia pun siap Saka. Siap. Kamu yakin? Yakin. Berani menerima tantangan Rudiana? Ya, kalau Saka dari Saka pribadi, Saka berani. Farhad Abbas, kuasa hukum untuk Saka Tatal, secara resmi telah melayangkan tantangan kepada Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong terkait benar atau tidaknya penyiksaan yang sudah dilakukan oleh Rudiana kepada 8 terpidana kasus Vina. Farhad rencananya akan melaksanakan sumpah pocong bersama Rudiana di sebuah masjid pada hari Jumat. Farhad mengatakan, jika Rudiana berbohong, maka Rudiana akan mendapatkan azab, di mana Rudiana akan mendapatkan penyakit yang tanpa henti dan tidak ada obatnya. Tantangan Farhad dilayangkan karena Rudiana sempat berkata bahwa dirinya berani disumpah pocong atau sumpah apapun. Tetapi, kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menolak tantangan Farhad. Farhad yakin, tim Rudiana menolak sumpah pocong karena takut kebohongannya terbongkar. Kalau dia udah nongol sekian lama hilang, kemudian nantang sumpah pocong lagi, jangan dihalang-halangi lagi Rasman. Suruh dia datang nanti hari Jumat, karena ini kan niat baik dia. Justru dengan dia sumpah pocong itu bagus, beban kalian itu berkurang. Karena kalian lebih membela diri dari Rudiana membela sendiri. Orang yang nggak ada waktu itu kalian bela mati-matian. Sekarang mereka udah mau sumpah pocong, kenapa kamu larang? Nggak boleh dilarang, biarin aja. Dan sumpah pocong itu juga bukan berarti orang jadi pocong. Atau itu hanya, kalau nggak menggunakan seragam pocong nggak apa-apa, datang aja ke masjid. Kita disumpah, sumpah muabalah. Kemudian menyatakan bahwa apabila kebohongan itu lebih baik dapat laknatullah.
dia azab kan, dan Saka siap. Nah, sekarang Rudiana udah menantang kita, kenapa dihalangi, kenapa dianggap tidak perlu? Silakan datang gitu, karena omongan itu dilakukan di depan konvensi pers gitu. Justru kalau dia udah menantang, kita mau datang, tiba-tiba dia dihalangi, justru kita bingung gitu. Nah, jadi luruskan aja, jadi enak kan, polisi juga tidak terganggu. Rudiana kan bicara secara pribadi, karena kita nggak menyuruh Kapolri atau Kapolda yang sumpah pocong, tapi dia yang minta menantang sumpah pocong dan siap. Nah, kira-kira begitu. Baik, Bang Rasman, silakan. Jadi menurut saya, tahapan ini harus kita lalui. Kan hukum itu kan ada hierarki ya. Ketika proses hukum yang sedang berjalan ini selesai, lalu kemudian masih menimbulkan keraguan bahwa ini belum menemukan titik keadilan itu sendiri, barulah menurut saya dapat dilakukan sumpah pocong itu. Saya kan katakan, saya nggak ada kepentingan dengan Ibtu Rudiana, jadi pengacaranya juga saya nggak berkenan kok. Yang saya katakan adalah tempuh dulu proses yang sedang berjalan dan kalian menunggu putusan PK, tunggu putusan itu. Kalau ternyata juga nanti penyidik Barreskrim yang sedang memeriksa penyidik di sana mengarah kepada Ibtu Rudiana, maka saya orang yang pertama minta Ibtu Rudiana dihukum. Tapi persoalannya, ini bukan persoalan larang atau tidak melarang. Saya kan praktisi hukum sekarang posisinya ini. Pendapat hukum saya lebih cenderung tunggu putusan PK, dan saya dengar Rivaldi juga akan PK, ada lagi 5 lagi akan PK, ya sudah kita lihat. Karena saya yakin dan hakul yakin bahwa pelaku sesungguhnya insya Allah akan terungkap. Apakah itu yang 8 orang, atau ada orang yang lain, atau ada melibatkan Ibtu Rudiana, atau ada geng dan lain sebagainya, pasti akan terungkap. Dan siapapun pelakunya, hukum seberat-beratnya. Itu dari saya. Menurut Farhad, tolakan dari tim Rudiana itu dikarenakan mereka takut kalau skenario kejamnya selama ini terbongkar ke publik. Sebelumnya, Farhad Abbas sudah melayangkan undangan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana meliputi 5 materi. Materi sumpah pocongnya meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap 8 terpidana yang pernah dilakukan pengarahan untuk memberikan keterangan palsu dan rekayasa pembunuhan, kata Farhad Abbas. Adapun surat undangan tersebut ditembuskan kepada Kapolri, Kepala Divisi Profesi dan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Cirebon Kota, oleh Kantor Hukum Dr. HM Farhad Abbas, SH, MH dan rekan. Di akhir surat tersebut, Farhad Abbas meminta Ibtu Rudiana untuk menanggapi tantangan tersebut. Namun, pihak Rudiana menghindari tantangan tersebut dengan mengatakan bahwa sumpah pocong adalah musyrik.